Radio Visual. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali, kali ini kita berada di obrolan budaya RRI Pekanbaru. Nah, kali ini kita sedang berada di RT 2 RW 3 Kelurahan Lembahsari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Bicara pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk tetap terjaga untuk sehat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang budaya sehat di masa pandemi. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber spesial. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Camat Rumbai Timur Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Syamsuddin Esos. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Pak Camat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab, kita sudah bersama dengan Dr. Yuharika Pratiwi MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dokter. Salam sehat kembali. Baik. Nah, kalau bicara tentang budaya sehat di masa pandemi, kita ke dokter dulu nih. Sebenarnya seperti apa sih yang harus memang kita lakukan mungkin agar masyarakat bisa tetap sehat nih, dokter? Bicara mengenai budaya sehat berarti berkaitan dengan pola hidup sehat ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi di masa pandemi ini, kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan kita, meningkatkan imun kita. Hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu berolahraga misalnya, terus istirahat cukup, mengkonsumsi vitamin, lalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang biasa kita lakukan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus setelah itu ada 5 ya itunya ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, lalu tidak keluar rumah jika nggak perlu ya. Baik, nah seperti mungkin sahabat budaya juga pemirsa RRI Net saksikan ya, pada saat ini kita juga patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sebelum ini kita juga melakukan mencuci tangan nih ya, atau menggunakan hand sanitizer memang agar terbebas dari COVID-19. Baik, itu sedikit penjelasan dari Dr. Yuharika. Kita beralih ke Pak Camat nih. Pak Camat, kalau kita bicara tentang budaya hidup sehat, nah bicara di lingkup Camat Rumbai Pesisir, seperti apa nih? Mungkin ada program yang dilakukan untuk melaksanakan budaya sehat di masa pandemi, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. bicara masalah hidup sehat. Saya selaku Camat Rumbai Timur selalu menghimbau kepada masyarakat. Selain kita untuk seperti yang disebutkan Bu Dokter tadi, bahwasanya kalau sekarang kita 5M atau 3T, nah kami juga selaku Camat Rumbai Timur, kita selalu mengimbau. Selain itu juga kita menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan hidup bersih seperti gotong royong lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian di masa pandemik ini, kami tak bosan-bosannya Pak, selalu menghimbau kepada masyarakat. Ya tadi itu, pola hidup bersihnya, pulang dari manapun silakan cuci tangan. Ganti bajunya. Kemudian ya bersihkan badannya. Seperti itu terus kami himbau. Kemudian kepada para masyarakat kami yang terpapar COVID, itu kita juga selalu kunjungi Pak. Selalu kunjungi, selain kita menyampaikan atau memberikan obat yang kita sampaikan, kita juga menyampaikan supaya mereka selalu menggunakan sanitizer dan selalu menyemprot dengan sanitizer ya, dengan rumah-rumah masing-masing. Bahkan kita juga bekerja sama dengan BPBD Pak. Setiap ada masyarakat kita yang kena COVID, kita selalu minta untuk rumah atau tempat ataupun kantor dimanapun yang ada terpapar COVID, kita minta untuk disemprot desinfektan.
Itu yang kita lakukan. Baik, berarti dalam pengertian sudah dilakukan upaya-upaya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti itu. Baik, kita beralih kembali ke dokter nih. Baik, dokter, kalau kita bisa bilang Riau sendiri ini kondisinya sekarang ini juga menjadi salah satu dengan jumlah pasien ataupun jumlah terpapar COVID terbanyak di Pulau Sumatera seperti itu. Nah, sebenarnya harus seperti apa nih? Karena ibaratnya tingginya angka penyebaran COVID-19 di Riau juga tanpa sadar kita harus ingat bahwasanya untuk mencapai tujuan bebas COVID ini bukan hanya tugas satu sektor saja. Ini merupakan tugas kita bersama ya, dokter ya. Jadi harus seperti apa sih yang memang harus dilakukan, pola-pola yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam lingkup terkecil, mungkin keluarga, kemudian dalam lingkup lebih luasnya lagi mungkin tempat pekerjaan atau seperti apa ini, dokter? Kalau ini ya, untuk supaya ini kan COVID ini kan virus ya, Iya. virus itu kan menyebar antara satu orang ke orang lain. Jadi intinya proteksi diri sendiri. Yang paling penting itu pakai masker, yang protokol kesehatan itu wajib diterapkan. Kalau misalnya protokol kesehatan udah diterapkan, kita juga mesti menjaga imun kita. Mhm. Kita nggak tahu ini kita keluar lingkungan kita ini apakah mereka sehat atau tidak, dan kita sendiri pun belum tahu juga kita sehat. Jadi kita harus menjaga imun, meningkatkan imun kita. Istirahat cukup, tidur 8 jam. Baik, Lalu istirahat berarti menjadi salah satu faktor ya, ya salah dokter ya, satunya. perlu diperhatikan ya. Baik. Lalu olahraga, Mhm. 30 menit Mhm. cukup. Jogging, jalan santai seperti biasa, tapi hindari kerumunan. Oke. Lalu bisa juga mengkonsumsi herbal, Mhm. jamu-jamuan juga bisa, Baik. atau vitamin, seperti itu. Baik, nah ini mungkin sedikit kalau kita bicara tadi hal yang penting adalah salah satunya juga olahraga nih. Nah mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa RR ini penasaran nih, ini jenis olahraga seperti apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, tapi dalam pengertian juga menjaga dirinya dari COVID. Karena kan ibaratnya untuk tetap sehat kita harus saling menjaga ya, dokter. Olahraga yang sederhana ya jogging ya, Mhm. jogging, terus sekitar lingkungan kan bisa ya sore hari atau pagi hari gitu, Mhm. 30 menit. Atau misalnya bersepeda, sekarang lagi marak-maraknya bersepeda juga bagus. Kalau misalnya nggak mau keluar rumah, yoga di rumah Yoga ya, bisa. baik. Mhm. Jadi sebenarnya Ada banyak banyak yang cara dilakukan. ya, dokter yang bisa dilakukan. Jadi tidak satu jalan menuju Roma kata orang ya. Baik, kita beralih ke Pak Caman nih. Baik, Pak Caman, kalau kita bisa bilang kan membiasakan untuk hidup sehat itu salah satu yang Pak Camat sampaikan kepada warga. Ini seperti apa sosialisasi yang memang dilakukan? Apakah memang melakukan turun langsung ke lapangan, mengingatkan warga-warga di lingkungan atau seperti apa ini, Pak Camat? Baik, masalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat ini yang kami lakukan yaitu yang pertama memang kami langsung terjun ke masyarakat. Seperti apa? Seperti kami melaksanakan menginstruksikan kepada masyarakat ya. Pertama memang bagaimana mereka pagi itu untuk jalan kaki, berjemur di masa era pandemik ini. Berjemur ya, Nah, baik. kalau dulu sebelum masa pandemik memang kita laksanakan itu senam bersama, Pak. Senam bersama baik yang kita laksanakan di kantor lurah ataupun di kantor camat. Nah, itu mungkin bisa kita mengajak masyarakat untuk yuk kita hidup sehat gitu. Seperti apa? Paling tidak masyarakat itu meluangkan waktunya untuk keluarkan keringat bagaimana kita bisa menjadi sehat. Walaupun demikian, masyarakat kami di Kecamatan Rumbai Timur ini itu sebagian besar masyarakat kita hidupnya bertani, Pak. Jadi hidupnya bertani. Dengan bertani ini masyarakat kita ini pagi dia sudah ke ladang, Pak. Oke. Memang sudah berjemur dia berpanas. Makanya alhamdulillah bagi masyarakat kami yang ada di 3 kelurahan yang notabene Pak hampir sebagian besar wilayahnya itu pertanian ataupun peternakan, insya Allah zonanya hijau kuning Pak. Baik. Tidak ada pernah dia zona oranye aja tidak pernah gitu. Ini seperti di Sungai Ambang, Tebing Tinggi Okura dan juga Sungai Ukai. Nah, mereka ya itu karena mereka kehidupan merekanya itu
bertani Pak, bertani, ya beternak. Alhamdulillah setiap pagi dia sampai sore dia di ladang. Nah, ketika kita pun ada aja satu orang di situ yang positif Pak, kita tracing ke masyarakatnya, kita tracking satu persatu. Alhamdulillah ini negatif Pak. Baik. Karena memang banyak yang keluar keringat. Jadi memang kami anjurkan kepada masyarakat seperti itu Pak, bagaimana mereka mensiasati untuk mendapatkan ataupun mengeluarkan keringat, berolahraga, tapi dengan tadi mengedepankan protokol kesehatan Pak. Baik, dokter. Nah ini dia. Tadi ada sedikit informasi berjemur. Nah, seperti apa sih memang peran mungkin berjemur ini untuk meningkatkan imun tubuh, dokter? Berjemur ini kaitannya nanti dengan pembentukan vitamin D yang ujung-ujungnya nanti untuk menaikkan daya tahan tubuh gitu. Jadi berjemur yang dianjurkan itu di pagi hari selama 15 menit dari jam 9. Baik, jadi Sebaiknya jam 9. apa yang dilakukan masyarakat mungkin dengan pekerjaannya tanpa sadar mempengaruhi kesehatan tubuhnya ya. Baik, satu lagi dokter yang memang perlu kita pahami, seperti apa sih memang pengaruh, tadi dokter ada sampaikan juga, salah satunya adalah vitamin. Namun ada berbagai minuman herbal khas Indonesia yang ternyata juga katanya juga bisa meningkatkan imun dan memang wajib dikonsumsi saat pandemi. Seperti apa dokter? Salah satu contohnya kita bisa mengkonsumsi jamu jahe merah ya. Kandungannya di situ ada antioksidan, ada antiinflamasi, itu juga baik untuk memelihara daya tahan tubuh. Gitu. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI-nya dimanapun berada, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Tadi kata dokter sih berbicara bagaimana ternyata jamu itu punya khasiat. Nah, seperti apa kita akan nanti coba mungkin memproduksi atau membuat jamu dan seperti apa sih khasiatnya. Tentunya tetap di obrolan budaya RRI Pekanbaru. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadang. Ingat selalu pesan RRI, Jangan lupa terus jaga diri kita. pakai maskermu, gunakan selalu, Cuci tanganmu setiap waktu. jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store.
Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI dimanapun berada, kita kembali lagi di obrolan budaya. Sebelumnya kita sudah lakukan obrolan bersama dengan Pak Camat dan juga dengan dokter ya dari Universitas Abdurrahman. Nah kali ini kita sudah bersama dengan yang pertama adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rumbai Timur, ada Ibu Susilawati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya kita bersama dengan akademisi dari Farmasi Universitas Abdurrahman, ada apoteker Wahyu Margi Sidoretno M.Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelumnya sudah ada obrolan bersama dengan Pak Camat dan dokter bahwasanya memang pola hidup sehat sudah mulai dilakukan terutama di wilayah Kecamatan Rumbai Timur. Nah, seperti apa sih aksi-aksi yang dilakukan bersama dengan tim penggerak PKK dari Kecamatan Rumbai Timur, Ibu Susilawati? Oke. Kalau dari PKK, kami itu ada beberapa pokja ya. Jadi khusus untuk kesehatan itu berada di pokja 4. Ya. Jadi di pokja 4 itu nanti mereka akan turun ke kelurahan, kelurahan akan turun, pokja 4-nya juga akan turun ke RT RW untuk membina tanaman toga. Jadi setiap RT atau RW, setiap rumah ya, setiap rumah itu kami menyarankan untuk menanam toga. Baik, nah Ya. mungkin sebagian orang bingung nih, toga ini apa? Apakah yang mahasiswa pakai atau seperti apa ini, Bu Susilawati? Tanaman toga itu ya seperti tanaman jahe, kunyit, yang berhubungan dengan obat-obatan seperti kunyit temulawak, terus kumis kucing, pokoknya yang berapa dengan untuk jamu atau untuk kesehatan kita yang untuk di rumah boleh. Jadi setiap rumah harus ada tanaman toganya. Baik, berarti masyarakat diarahkan untuk menanam tanaman-tanaman yang ternyata punya fungsi ya, temulawak dan sebagainya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, nah kita beralih ke Ibu Wahyu nih, seorang apoteker. Tadi obrolan kita bersama dengan dokter mengatakan ternyata minuman herbal punya manfaat yang luar biasa. Jadi seperti apa sih sebenarnya fungsi dari minuman herbal ini untuk kesehatan Ibu Wahyu? Baik, minuman herbal ini itu tidak obat ya. Jadi kita highlight kalau minuman herbal itu bukan obat. Nah, minuman herbal ini bisa diminum setiap hari tanpa menimbulkan efek samping, dengan catatan dia tidak obat. Jadi hanya untuk preventif, kita menjaga kesehatan, atau hanya untuk meningkatkan imunitas yang seperti itu. Nah, mungkin tadi menyinggung tentang toga. Toga itu sebenarnya tanaman obat keluarga. Jadi setiap rumah itu sebaiknya memiliki tanaman tersebut seperti yang disebutkan Ibu Camat tadi. Nah, bahwa tiap rumah memilikinya sehingga bisa melakukannya sendiri, sehingga bisa membuat minuman sendiri, minuman herbal tadi sendiri, itu tanpa harus bergantung dengan orang lain atau dengan produsen lain, begitu. Baik, nah mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa ini bingung kenapa sih kita berkumpul di sini. Sebenarnya salah satu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari penggerak PKK Rumbai Timur yang memang ingin mensosialisasikan minuman herbal. Ini seperti apa? Mungkin sedikit dijelaskan Ibu kegiatan kita di pagi hari ini bersama Ibu Susilawati. Silakan Ibu. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya, makanya saya hadir di sini. Tadi juga diundang Ibu RT, terus untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa untuk saat ini ya, di saat COVID ini kita obat herbal sangat membantu untuk kesehatan kita. Baik, jadi memang salah satunya memang punya daya yang luar biasa untuk peningkatan imun seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Baik, nah kita ke Bu Wahyu. Nah di sini berarti bisa dikatakan Ibu Wahyu salah satu yang aktif juga ya melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai minuman herbal ini. Sebenarnya seperti apa sih latar belakangnya Bu Wahyu? Baik, latar belakang saya adalah seorang apoteker, atau saya lebih dikenal dengan Mbok Jamu sebenarnya. Oh, Mbok Jamu. Mbok Jamu gitu. Okay. Karena ya latar belakangnya seperti ini. Di Riau, di Pekanbaru, itu mindset orang minum jamu itu adalah pahit. Pahit, nah, oke. Nah,
pada saat pandemi, kita pertama-tama awal pandemi kemarin, itu sempat Pak Presiden juga mencanangkan untuk minum empon-empon yang Oke. seperti itu. Nah, pas sampai di Pekanbaru, saya coba buatkan yang seperti di Jawa. Nah, ternyata tidak diterima oleh masyarakat Pekanbaru karena rasanya yang tidak otentik, ya terlalu otentik dengan jamu tadi. Karena mindset kita, Pak, minum jamu itu pahit, nggak enak gitu ya. Iya. Jadi saya membuat satu formula yang saya adaptasi, yang diadaptif untuk bisa diterima di masyarakat Pekanbaru yang umumnya adalah masyarakat Melayu seperti itu. Jadi rasanya yang lemak, manis, yang taste-nya itu strong seperti itu. Nah, itu beberapa saya formulasikan sehingga dapat diterima oleh masyarakat Pekanbaru, dan terutama itu membudayakan minum jamu karena kita punya punya visi jamu jadi nasional. Oke. Masa ya herbal luar negeri bisa keren di Indonesia, yang punya kita sendiri enggak. Nah, itu sebenarnya misinya. Gitu, Baik, Mas. luar biasa. Jadi bisa dikatakan sebenarnya sekarang ini sudah ada formulasi baru yang dilakukan oleh Ibu Wahyu ya, bicara tentang bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat di Provinsi Riau seperti itu. Nah, bagaimana dengan kaum milenial nih? Kan ibaratnya biasanya sih jamu identik dengan ibu-ibu, padahal sebenarnya anak-anak muda juga sebenarnya perlu ya untuk bisa membiasakan pola hal-hal yang sehat dengan meminum minuman herbal seperti ini. Iya. Nah, membudayakan itu karena kita biasanya melakukan kegiatan itu karena suka. Oke. Nah, dimulai dari sana saya membuat formula yang bisa diterima oleh masyarakat Pekanbaru pada umumnya. Rasanya lebih tidak otentik, seotentik jamu. Lalu saya membuat packagingnya itu seperti minuman kekinian. Oke, baik. Dengan botol yang bisa take away, dengan logo yang kemasan yang cantik seperti itu. Jadi kita lebih kalau sekarang apa yang terkenal minuman taro, green tea yang gitu ya. Nah, kita membuat menjadi seperti itu biar bisa masuk ke dalam kalangan milenial. Wah, seru sekali ya sahabat budaya. Tapi nanti kita akan coba juga nih kalau bicara milenial seperti apa tanggapan mereka. Tapi nanti ya, kita lanjutkan lagi nih. Nah, di depan kita ini kayaknya sudah ada beberapa bahan. Ini rencana kita ingin membuat apa nih untuk memperlihatkan kepada sahabat budaya dan pemirsa RRI Net nih, Ibu Wahyu? Oke, kita akan membuat jamu jahe merah. Jahe merah ya. Jahe baik. merah ini percaya bisa meningkatkan imunitas, menghilangkan peradangan. Oh, kalau di tethering itu manfaatnya ya? bisa Oke. 3 halaman. Luar biasa. Jadi yang ini aja, yang paling keren aja. Itu biasanya meningkatkan imunitas karena dia memiliki memiliki kandungan gingerol. Nah, kebetulan di Sumatera itu punya produk jahe merah nomor 1. Wow, Jahe Sumatera merah ya. Pasaman. Itu kadar gingerolnya paling tinggi di Sumatera. Nah, kita juga menggunakannya. Nah, yang pertama pastinya adalah ada jahe merah. Baik. Ini jahe merahnya sudah dihaluskan. Lalu ada campuran kunyit dan temulawak juga untuk meningkatkan imunitas. Lalu menggunakan daun pandan. Daun pandan ini Aroma biar ya, berarti ya? aromanya enak dan Wah. sebagai antimikroba. Oh, Gitu. jadi kita mikirnya kalau daun pandan ini hanya untuk Kolak. aroma aja, Iya. kolak, dan ternyata fungsinya juga ada ya, Fungsinya juga antimikroba ya. ada, iya. Baik. Lalu di sini ada serai. Ini serai yang sudah dipotong-potong juga sebagai antimikroba atau antibakteri. Lalu ada kayu manis. Kayu manis. Nah, baik. kayu manis ini yang minum biar manis. Wah, Oh enggak. berarti termasuk saya yang harus minum kayaknya ya. Ya, yang kayu manis ini memiliki efek imunostimulan juga. Oke. Nah, ini semuanya memiliki efek yang sinergis. Lalu ditambah dengan gula aren. Nah, kita juga membuat dengan gula aren, tidak dengan gula putih. Berarti ini untuk tes rasa biar bisa lebih nikmat ya, seperti Iya, itu ya. benar. Baik, kayaknya yang di rumah, sahabat budaya dan juga
pemirsa RRI Net penasaran seperti apa pembuatannya. Tapi di sini juga kita informasikan ternyata kegiatan kita ini cukup banyak diikuti oleh berbagai kalangan, baik itu rumah tangga dan juga para milenial ini ya. Yang mungkin penasaran seperti apa pembuatan dari jamu jahe merah. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Tadi kita sudah sama-sama simak obrolan bagaimana budaya hidup sehat yang dilakukan oleh lingkungan RT 2 RW 6 Kelurahan Lembasari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Nah, tadi sudah disampaikan ternyata ada manfaat dari toga, yaitu tanaman-tanaman obat keluarga seperti itu. Nah, juga disampaikan bahwasanya ada minuman herbal yang bisa meningkatkan imun tubuh. Salah satunya adalah jahe merah. Nah, tidak afdol kalau kita tidak menyaksikan bagaimana proses pembuatannya agar mungkin semuanya bisa paham ya dan bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Nah, untuk menyaksikan ini kita juga bersama dengan ibu-ibu PKK ya dari lingkungan Rumbai Timur. Kemudian juga bersama teman-teman milenial, ada mahasiswa juga di sini yang akan bersama-sama menyaksikan seperti apa pembuatan dari jahe merah. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita akan mencobakan membuat minuman jahe merah.
Nah, yang pertama adalah kita didihkan dulu air sebanyak yang kita inginkan. Kita akan di sini kita akan membuat sekitar 10 liter. Ini sudah mendidih. Lalu setelah mendidih baru kita masukkan jahe merah. Jahe merah yang sudah dihaluskan. Baik, kita masukkan secara perlahan, nanti kena. Oke. Kita tunggu. Oke, jahe merahnya. Nah, untuk membuat 10 liter, kita membutuhkan jahe merah kurang lebih 2 sampai 2,5 kilo. Jahe merahnya kita bersihkan dulu dari kotoran, lalu kita bersihkan dari kulitnya, baru kita haluskan. Nanti aja, Bu. Baik. Ini masih jahe merah. Nah, kita membutuhkan kurang lebih 2,5 kilo ini yang sudah dihaluskan. Lalu ada campuran di sini, ada campuran kunyit dan temulawak yang juga sudah dihaluskan. Kita masukkan perlahan. Selanjutnya, oh ya, di sini masih ada. Nah, kunyit yang digunakan adalah induk kunyit, bukan baby kunyit ya. Induk kunyit karena memiliki kandungan antibiotik yang sangat tinggi, dan menggunakan temulawak perbandingannya adalah 1 kilo temulawak dan 1 kilo kunyit. Baik. Ini. Lalu setelah kita masukkan kunyit, kita masukkan serai yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kita masukkan serai. Oke. Setelah serai dimasukkan, kita tambahkan daun pandan. Baik. Daun pandan diaduk secara rata. Lalu kita masukkan kayu manis. Kayu manisnya untuk 10 kilo bahan itu 1 ons. Nah, setelah itu kita masukkan gula aren. Nah, gula yang digunakan adalah gula aren, tidak menggunakan gula putih. Gula arennya dari Mandailing. Gula aren asli aren. Baik. Nanti aja. Ini nanti. Ya. Oke, kita aduk. Ini kita kecilkan apinya. Kita diamkan mendidih selama 30 menit untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan taste yang enak, rasa yang berlemak. Baik, ini kita diamkan sampai mendidih selama 30 menit. Setelah itu baru kita saring dan bisa kita sajikan. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, nanti kita masukkan ke dalam botol ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada saat ini bisa dipraktekkan di rumah dengan bahan yang sangat mudah didapatkan dan dapat meningkatkan stamina tubuh kita, meningkatkan imunitas kita di masa pandemi COVID saat ini. Senyum bocah-bocah yang bahagia.
Tuan Kadi juga istana hinggap, rumah tenun pelabuhan serta gudang pelindo, terminal lama dan Tugu titik nol Pekanbaru. Semua sejarah awal untuk kota yang maju. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Juni 1784, hari jadi kota ini wajib untuk diingat. Berbagai tempat sejarah untuk kita mengenang, agar tak salah langkah lekaslah kita berbenah. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Indah kampung bandar bersejarah, senyum bocah-bocah yang bahagia. Rumah singgah Tuan Kadi juga istana hinggap, rumah tenun pelabuhan serta gudang pelindo, terminal lama dan Tugu titik nol Pekanbaru. Semua sejarah awal untuk kota yang maju. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. 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 Yo ayo ke Pekanbaru, yo ayo ke Pekanbaru, yo ayo ke Pekanbaru. Yo ayo ke Pekanbaru, yo ayo ke Pekanbaru, yo ayo ke Pekanbaru. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu, Pekanbaru. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu, Pekanbaru. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, nggak terasa nih 1 jam kebersamaan kita di program obrolan budaya RRI Pekanbaru. Kita sudah berbicara tentang budaya sehat tentunya di kawasan RT 2 RW 3 Kelurahan Lembasari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kita juga sudah mempraktekkan salah satunya adalah minuman herbal yang ternyata juga punya imunitas yang cukup tinggi. Kita sudah belajar bagaimana cara membuatnya dan kita berharap semoga sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net bisa mempraktikkan di rumah untuk meningkatkan imun tubuh. Baik, di sesi terakhir ini kita ingin pesan ataupun
apa yang ingin disampaikan kepada sahabat budaya, pemirsa maupun masyarakat yang menyaksikan siaran kita kali ini. Pertama kita mohon kesediaan dari Camat Rumbai Timur kepada Bapak Samsudin Esos, kita persilakan. Baik, terima kasih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Kami atas nama Camat Rumbai Timur, di sini kami datang bersama tim penggerak PKK Kecamatan Rumbai Timur, juga ada Lurah Kelurahan Lembasari, dan juga tim penggerak PKK Kelurahan Lembasari. Kami hadir di sini untuk menyaksikan bagaimana dari Universitas Tabrani Rab dan juga dari RRI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pada hari ini sama-sama kita saksikan bagaimana dari Universitas Tabrani Rab telah memberikan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berdaya guna bagi masyarakat kami, bagaimana untuk kita mendapatkan pola hidup sehat, yang terutama tadi pembuatan jamu yang kita sama-sama saksikan. Di sini kami sangat berterima kasih karena dilihat dari komposisi tadi jamu yang dibuat itu bisa menaikkan imun tubuh dalam rangka dalam era COVID-19 saat sekarang. Dan ini mudah-mudahan sangat berguna bagi kami, Bu. Kami sangat berterima kasih, mudah-mudahan ini nanti akan dibuat oleh masyarakat kami yang lainnya. Dan juga ini ada sejenis sabun untuk pencuci piring atau pencuci yang lainnya. Ini kami sangat berterima kasih. Ini salah satu bentuk dari program Wali Kota Pekanbaru di masa COVID-19 ini, di dalam pembentukan UMKM untuk membudidayakan ataupun membuat satu hasil income per kapita bagi masing-masing keluarga yang ada di Kelurahan Lembasari ini. Ini contoh yang sangat luar biasa, dan ini sudah dikaryakan dan ini sudah dipasarkan. Mudah-mudahan ini nanti kami melalui Pak anggota DPRD Kota Pekanbaru ini bisa mendapatkan Dinkes dan juga nanti dapat dari BP POM-nya, supaya ini bisa nanti dikembang luaskan sampai ke Indomaret, Alfamart atau tempat yang lainnya. Jadi sekali lagi kami terima kasih ibu-ibu dari Tabrani Rab yang sudah membimbing masyarakat kami, dari adik-adik milenial dan juga dari Pak RT, Pak Lurah dan yang lainnya yang sudah mendukung apa yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu kita dari Tabrani Rab. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Camat ya, luar biasa. Ternyata juga dibentuk UMKM ya untuk ini, untuk masa pandemi dengan berbagai produk, salah satunya pencuci piring dan juga mungkin tangan mungkin bisa ya. Kemudian untuk menjaga higienitas, termasuk tadi mungkin produk yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Ada minuman herbal yang bisa meningkatkan imun tubuh. Baik, selanjutnya kita akan simak bersama. Tadi anggota DPRD Kota Pekanbaru sudah menyaksikan langsung ya proses pembuatan seperti apa. Nah, kita pingin tanggapannya seperti apa, mungkin melihat tadi hasil atau produk yang dilakukan oleh teman-teman tim penggerak PKK bersama dengan akademisi dari Universitas Abdul Rab, dan mungkin bagaimana untuk mengembangkan hidup sehat di lingkungan masing-masing. Silakan kita persilakan Bapak Aidil Amri, DPRD Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat budaya RRI Net, Pak ya. Ini pertama kita memberi aplaus dulu kepada warga di RT 02 RW 06 ini, dan ucapkan terima kasih kepada Universitas Tabrani Rab serta dokter serta RRI Net karena sudah datang termasuk ini ke dapur saya nih, Pak. Ini memang kita beri aplaus juga, ini masalah pembuatan untuk pencuci, termasuk cuci tangan ini bisa juga, Pak. Dan saya pun tadi menyaksikan pembuatan jamu untuk menambah imun. Memang ini saya lihat bahannya memang bawaan alami, memang sangat alami. Kita akan dukung apa tadi permintaan dari Pak Camat, kita akan ke BP POM, kan Dinas Kesehatan akan kita urus semua izinnya agar bisa nanti produksi UMKM yang program pemerintah juga termasuk wali kota bisa dipasarkan, termasuk di pasar buah, di pokoknya di swalayan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan kita akan support juga
kita akan support juga nanti dana untuk UMKM khusus yang pembuatan jamu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya sahabat budaya dan juga pemirsa RRI ini. Semoga ini bisa dikatakan gayung bersambut ya. Kita berharap dengan ini semoga kita sama-sama bisa menghidupkan budaya sehat di masa pandemi dan juga mengembangkan UMKM yang bergerak di bidang tersebut ya. Baik, terima kasih Pak Aidil Amri, DPRD Kota Pekanbaru. Nah, kali ini kita langsung nih ke dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrahman. Ada Dr. Yuharika Pratiwi MKes. Kita persilakan mungkin seperti apa tipsnya pola sehat, hidup sehat ya di masa pandemi, silakan. Sobat budaya dan pemirsa RRI Net, mari terapkan budaya sehat dengan pola hidup sehat, yaitu istirahat cukup 6-8 jam, olahraga, aktivitas seperti biasa, lalu mengkonsumsi suplemen herbal, terutama jamu-jamuan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, patuhi protokol kesehatan dengan ketat, karena dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Terapkan pola hidup sehat agar imun kuat, patuhi protokol kesehatan dengan ketat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Baik, terima kasih dokter. Semoga ini bisa diaplikasikan ya di kehidupan sehari-hari agar kita sama-sama bisa terbebas. Karena tugas ini nggak hanya tugas dari satu kelompok saja, tapi tugas kita bersama untuk menjaga hidup kita sama-sama sehat. Baik, selanjutnya kita ke akademisi farmasi dari Universitas Abdurrahman yang sudah memberikan ilmunya, edukasinya bagaimana cara membuat salah satu minuman herbal yaitu jahe merah yang sudah disesuaikan cita rasanya dengan kekhasan dari budaya Melayu. Baik, silakan kita persilakan apoteker Wahyu Mardis Sideretno M.Farm, kita persilakan. Baik, sahabat budaya, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal dengan pembuatan jamu jahe merah belepotan. Baik. Nah, intinya gini, kita bisa minum jamu dengan sehat, kita bisa memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar rumah kita sehingga kita bisa meningkatkan imunitas. Nah, yang paling diingat adalah jangan takut minum jamu, selain sehat, bermanfaat, juga hemat. Gitu Mas. Baik, kayaknya singkat tapi sangat berkesan ya, dalam artian mungkin caranya salah satunya adalah memanfaatkan pemberdayaan dan pemanfaatan tanaman toga ya, atau tanaman obat keluarga sebagai produk minuman yang juga meningkatkan imunitas kita di masa COVID-19. Terima kasih. Dan terakhir sahabat budaya dan juga pemirsa, kita akan ngobrol tentunya sama milenial, yaitu para mahasiswa tentunya, bagaimana mereka konsentrasi dan fokus dengan budaya sehat. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh
ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RR ini, tadi kita sudah ngobrol tentunya dengan para akademisi, kemudian juga pemangku kebijakan dan juga dari DPRD Kota Pekanbaru. Dan kali ini kita akan coba ngobrol dengan anak-anak milenial, para mahasiswa dari Universitas Abdurrahman. Di sini ada Puspa, Ilham dan juga Amin ya. Baik, kita akan ngobrol nih seperti apa sih tanggapan mereka berbicara tentang budaya sehat di kalangan milenial. Nih siapa yang ingin menjawab nih? Baik Puspa, silahkan. Jadi untuk sekarang ini, di mana kan sekarang pemerintah itu udah melakukan pembaharuan, di mana kemarin udah ada singkatan dari 3M. Nah sekarang Kemenkes itu udah melakukan pembaharuan menjadi 5M, di mana pertama itu adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah selain itu, untuk perlunya kita adanya upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini dengan meningkatkan imunitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan itu dengan meminum jamu. Sebenarnya kan banyak cara nih yang bakal bisa dilakukan. Misalnya kalau sekarang itu ada yang mencari susu bir brand, dimana kan sekarang udah langka tuh. Terus udah memulai minum vitamin C atau mungkin berolahraga. Nah mungkin kita sekarang untuk mempermudah, kita bisa membuatnya di rumah sendiri gitu dengan membuat jamu dari jahe merah ini. Dimana kan jamu jahe merah ini juga dia dapat meningkatkan imunitas. Nah itu bisa mengurangi penyebaran dari virus corona tersebut. Oke, jadi jamu. Suka jamu nggak sih dengan ternyata tes yang sudah dirubah dengan sedikit cita rasa Melayunya? Nah dulunya tuh nggak suka gitu. Baik. Terus sekarang ini kan karena adanya perubahan tes itu udah dibuat arah-arah milenial. Sekarang itu lebih suka gitu, rasanya lebih enak. Baik, ternyata jamu kalau kita sudah buat dengan rasa yang berbeda, dengan kemasan yang berbeda, jadi bisa menjadi alternatif untuk anak-anak milenial menyukai jamu ataupun minuman tradisional herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, selanjutnya nih kalau bicara tentang teman-teman nih, ternyata melakukan aksi kunjungan kerja turun ke masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat. Ini seperti apa nih? Kenapa memilih itu? Silakan. Siapa lagi? Oke, Ilham. Amin. Oh, Amin. Silakan Amin. Baik. Jadi kami dari Kukerta Unifrap ini melakukan kerja di RT 02 dan RW 06 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur ini karena di daerah ini merupakan salah satu daerah administrasinya perkotaan Pekanbaru yang terdampak oleh adanya COVID-19 dan juga terdampak oleh adanya PPKM. Nah, untuk meningkatkan nilai ekonomi di kalangan masyarakat dan memanfaatkan lingkungan sekitar yang mana di daerah sini masih banyak wilayah yang ada di rumah-rumah yang masih kosong, nah itu bisa dimanfaatkan untuk penanaman toga sehingga termanfaatkan dan juga bisa mengurangi penggunaan lahan yang tidak bermanfaat sehingga ini bisa dijadikan sebagai hal-hal yang sebenarnya udah membudaya di Indonesia dan ini menjadi rutinitas yang menjadi kebiasaan baru meminum jamu sehingga ini juga meningkatkan imunitas kita di masa pandemi COVID-19 ini seperti itu. Baik ya, luar biasa. Jadi memang luar biasa pemilihan pemanfaatan tanaman toga, tanaman obat keluarga dan memanfaatkan untuk sosialisasi pembuatan dari minuman herbal ini baik ya untuk bisa menjadi sebuah sarana untuk membiasakan hidup sehat. Baik, terakhir kita ingin ada pesan khusus nggak nih buat terutama nih buat para milenial nih yang menyaksikan program kita. Silahkan ke Amin ya. Oh, Ilham ya. Baik, silakan.
Mungkin pesan khususnya buat kalangan milenial, coba-coba deh minum jamu dulu kan, karena jamu tuh kan kesannya kalau di anak milenial jamu tuh kayak pahit, nggak enak gitu kan. Tapi coba jamu yang kami racik sekarang, si Toga. Jamu yang kami racik sekarang nih ada bumbu-bumbu milenialnya sedikit, jadi rasanya agak berbeda. Kami juga udah nyobain, rasanya juga enak. Yang kedua, budayakan hidup sehat, rajin-rajin olahraga, apalagi di saat pandemi gini kan, kesehatan tubuh harus dijaga. Mungkin itu aja sih, Bang. Baik, luar biasa. Dan sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, gak terasa kita sudah di penghujung acara di program Obrolan Budaya dengan tema Budaya Sehat, terutama bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana ingin sehat, ya tentunya ini merupakan tugas kita bersama untuk sama-sama terhindar dari COVID. Caranya yaitu tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk menjaga jarak juga. Nah, salah satu hal yang penting adalah bagaimana memanfaatkan tanaman obat keluarga di lingkungan kita untuk dijadikan sebuah minuman herbal yang ternyata juga bisa meningkatkan imun tubuh. Baik, saya Niki Rahardian pamit dan undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pung Pak Mustafi. Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Riau saja. Ini kota bertuah banyak pemakan kering dan berkuah, tapi ingat buanglah sampah pada tempatnya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Burung murai merdu berkicau di celah dahan. Kalau tuan nak tahu Riau, Boluku Mojo kue andalan. Buah rambai, si buah salak, kena biji awas tersedak. Tengah hari di kota Siak, Laksmana mengamuk penyejuk tegak. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada enaknya. Ikan sepat, ikan haruan, goreng meresik jadi
menyapa lewat kata-kata. Kami coba bercerita tentang rasa, semua rasa kami punya. Alam benar, pemakan kering berkuah. Boleh bertambah, jangan sampai menyapa. Alam berkembang menjadi guru. Rakyat bersatu bahu membahu. Inilah Riau, tanah tumpah, darah Melayu. Takkan Melayu, hilang di bumi. Sila-sila cari makan, awas darah tinggi. Ketimpa ketipung, Maradi junjung bersama di sanjung Riau kian memupuk. Amin.